Gua teora nenggen-nenggen yang artinya pinjam dulu 100. Oke guys, balik lagi bersama gue Satria. Semoga kabar kalian tetap ceria dan tetap dilancarkan dalam segala aktivitasnya, kesehatannya, pekerjaannya, gajiannya, dan sebagainya. Seperti biasa, siapkan kopi kalian, bakar rokok kalian, dan ambil suntikan kalian karena kita akan membahas sebuah film yang berjudul. Film ini diawali dengan diperlihatkannya perjalanan satu keluarga sehabis melakukan Thanksgiving di rumah orang tua mereka, yang dimana pasangan suami istri yang bernama Joan dan Ray ini nampaknya tidak baik-baik saja. Belakangan ini rumah tangga mereka diwarnai dengan percekcokan. Terlebih sang istri merasa bahwa Ray tidak berjuang seperti dulu lagi. Tak lama kemudian anak mereka yang bernama Peri kebelet pipis. Alhasil mereka memutuskan untuk berhenti terlebih dahulu di tempat peristirahatan yang berada di sebelah pom bensin. Sang istri mengantarkan anak ke toilet sedangkan Ray pergi ke sebuah toko untuk membeli minuman. Terlebih sang istri merasa haus. No plastic. Tak lama kemudian mereka memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan pulang. Namun lagi-lagi sang anak kembali rewel karena kehilangan kotak bedaknya. Dirasa tertinggal di toilet, Joan memutuskan untuk kembali ke toilet tersebut. Sedangkan Ray memeriksa di bagian jok belakang. Tanpa mereka sadari, Peri malah mendekati lokasi proyek bangunan. Yang tak lama Peri harus dikejutkan oleh kedatangan seekor anjay. Jelas ya guys, anak kecil mana yang gak takut sama anjay yang serem kayak begitu. Menyadari hal itu, Ray mencoba mengusir anjay tersebut dan meminta Peri untuk diam di tempat. Terlebih di belakang Peri terdapat sebuah jurang. Don't move. Hurry, don't move. Don't move. Don't move. Dirasa anjaynya tidak mau pergi, Ray melempar anjay tersebut yang membuat Peri kaget dan terjatuh ke lokasi proyek bangunan. Akibat kejadian tersebut, Peri merasa sakit di kepala dan juga pergelangan tangannya. Lantas mereka memutuskan untuk membawa Peri ke rumah sakit umum terdekat. Setibanya di rumah sakit, Ray langsung ke bagian resepsionis untuk mendaftar. Sembari menunggu, Joan meminta maaf atas pertengkaran yang tadi mereka lakukan. Terlebih Ray kali ini bersikap seperti laki-laki sejati. Thank you. Tak lama kemudian Peri dijemput oleh perawat yang manisnya nggak ketulungan yang bernama Annie untuk dilakukan pemeriksaan. Yang benar saja, tak lama kemudian Peri diperiksa oleh dokter yang bernama Batman. Namun yang aneh adalah kepala dan tangan yang sakit, yang diperiksa malah mata. Bahkan dokter Batman mengatakan mata Peri adalah mata terindah yang pernah ia lihat. Yang dimana setelah itu dokter Batman mengatakan kepada Ray dan Joan bahwa Peri mengalami patah tulang pada lengannya. Selain itu, Peri juga mengalami cedera otak atau biasa disebut hematoma subdural,
yang jika dibiarkan bisa menyebabkan kebingungan, kejang-kejang, bahkan juga koma. Untuk itu, peri diharuskan untuk melakukan pemindaian. Mendengar hal itu, Ray sebagai kepala keluarga setuju untuk melakukan hal tersebut demi kebaikan putrinya. Meskipun Dr. Batman mengatakan prosedurnya sangatlah mahal. Namun demi keluarga, Ray akan menerima apapun itu prosedurnya dan menyuruh Dr. Batman untuk membuat peri kembali sehat seperti biasanya. Sampai suatu ketika, peri dibawa oleh Dr. Bruce untuk dilakukan pemindaian ke lantai dasar. Dengan diiming-imingi boneka, akhirnya peri mau juga. Namun sebelum itu, Dr. Bruce mengatakan bahwa cuma bisa satu orang yang ikut bersama pasien ke ruang pemindaian. Alhasil Ray menyuruh Joan saja yang ikut bersama peri. Pada momen tersebut, mereka pun berpisah terlebih dahulu. Singkat waktu, di sore harinya Ray pun terbangun. Tak lama ia menanyakan berapa lama lagi putrinya menjalani pemindaian kepada seorang resepsionis yang berada di rumah sakit tersebut. Perry Monroe, she went for a CAT scan with my wife. Namun rupanya rumah sakit tersebut sudah berganti shift dan jadwal shift 1 tidak ada pada resepsionis yang sekarang. Kemudian Ray menanyakan Dr. Batman, namun rupanya Dr. Batman pun sudah pulang dan tugasnya sudah diserahkan ke dokter lain. Lantas wanita tersebut menyuruh Ray untuk kembali duduk dengan harapan keluarga Ray akan keluar sebentar lagi. Terlebih resepsionis tersebut akan menanyakan kepada para perawat yang bertugas. Sampai suatu ketika Ray sudah letih menunggu dan memutuskan untuk kembali menanyakan keluarganya. Namun rupanya belum ada jawaban dari para perawat yang bertugas. Kemudian Ray meminta wanita tersebut untuk mengecek data pasien atas nama Perry. Perry Monroe. Monroe. M-U-N? Namun rupanya tidak ada pasien atas nama tersebut. Bahkan di kertas formulir pendaftaran pun tak ada karena sudah diperbarui. Dengan kata lain, semua sistem diperbarui ketika berganti shift. Alhasil hal tersebut membuat Ray bingung dan panik. Terlebih Ray mengkhawatirkan keluarganya. Sampai suatu ketika Ray harus marah-marah dan menyuruh resepsionis tersebut untuk menghubungi orang yang melakukan pemindaian. Namun rupanya pihak rumah sakit mengatakan tidak ada pemindaian sejak pukul 9 pagi. Mendengar hal tersebut, sontak Ray heran dengan rumah sakit ini. Terlebih Ray sudah seharian berada di sini. Hi, how may I help you? Sampai suatu ketika Ray nekat masuk ke ruang perawatan. Di ruang tersebut dia kembali diinterogasi oleh pihak keamanan dan seorang dokter yang bernama Dr. Lucas. Yang dimana Ray kembali menjelaskan bahwa dia mencari keluarganya. Mereka belum pulang dari tempat tersebut. Kemudian Dr. Lucas mencari pasien atas nama Perry. Namun lagi-lagi tidak ada pasien atas nama tersebut. Terlebih Dr. Lucas sudah seharian di rumah sakit namun tidak ada nama tersebut. Tak lama kemudian Ray melihat Suster Annie. Dirasa Annie mengetahui keluarganya, Ray menyuruh Dr. Lucas untuk menanyakannya. Namun Annie berkata bahwa Ray hanya datang sendiri dan dirawat akibat cedera kepala. Dirasa rumah sakit ini menyembunyikan keluarganya, Ray pun ngamuk di tempat tersebut. Alhasil dia pun harus disuntik obat penenang karena telah membuat kegaduhan. Setelah itu Ray pun diamankan oleh petugas keamanan rumah sakit tersebut. Ia dibawa ke lantai 4 dan dikurung di sebuah ruangan.
Sampai suatu ketika Ray mencoba untuk bisa keluar dari tempat tersebut, yang dimana setelah berhasil keluar dari ruangan itu, Ray bergegas untuk segera keluar dari rumah sakit tersebut. Sayang, pelariannya harus disadari oleh petugas keamanan yang bernama Jeff. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran, namun akhirnya Ray berhasil lolos dengan bersembunyi di mobil pick up. Tak lama kemudian Ray melihat mobil polisi yang sedang melakukan patroli melintas ke daerah tersebut. Alhasil Ray berusaha menghadangnya dan melaporkan kejadian tersebut. Singkat waktu, pihak kepolisian pun menanyakan keberadaan keluarga Ray kepada Dr. Lucas. Namun Lucas beralasan bahwa para perawat mengatakan Ray hanya datang dan dirawat sendiri karena mengalami cedera kepala. Namun ketika para kepolisian menanyakan berkas medis, Lucas pun beralasan kemana karep. Sampai suatu ketika kepolisian meminta mereka untuk diantar ke lab pemindaian, yang dimana Ray pun makin curiga dikala Dr. Lucas mengatakan bahwa lab pemindaian berada di lantai 3, sementara keluarga Ray dibawa ke lantai dasar. Sesampainya di lab pemindaian, mereka tidak menemukan bukti sama sekali, namun Ray yakin bahwa keluarganya bukan dibawa ke tempat ini. Ray yakin ada yang dirahasiakan di rumah sakit tersebut. Sampai suatu ketika mereka semua memutuskan untuk mengecek rekaman CCTV. Namun rumah sakit tersebut masih menggunakan sistem lama, yang dimana ada celah rekaman setiap 30 detik. Mereka juga tidak melihat keberadaan istri dan juga anaknya Ray. Dirasa tidak ada bukti yang kuat, pihak kepolisian pun mengungkapkan bahwa mereka tidak bisa membantu Ray. Tak lama kemudian pihak rumah sakit memanggil psikiater yang bernama Teresa, yang dimana mereka semua menganggap Ray sudah kebingungan dan mengalami kegeloan. Sampai suatu ketika psikiater dan pihak kepolisian pun meminta Ray untuk menunjukkan lokasi kejadian guna memecahkan masalah yang Ray alami. Singkat waktu, dengan membawa anjay pelacak, pihak kepolisian pun melakukan olah TKP di lokasi peri terjatuh. Sampai suatu ketika, pihak kepolisian pun menemukan darah yang begitu banyak di lokasi kejadian, yang dimana Ray diduga telah melakukan pembunuhan dan akan ditahan oleh pihak kepolisian. Dirasa tuduhan itu tidak benar, Ray berusaha membalikan keadaan, yang dimana dia mengancam para polisi dengan akan menembak Teresa. Sontak karena takut terjadi apa-apa, pihak kepolisian pun nurut dan digiring oleh Ray ke sebuah ruko. Ray meminta akses rumah sakit kepada Teresa. Kemudian Ray mengurung mereka semua di ruko tersebut. Ray kemudian kembali pergi ke rumah sakit untuk mencari keluarganya. Berbekal akses milik Teresa, Ray pun berhasil masuk dan menyelinap ke rumah sakit tersebut. Bahkan Ray menyamar sebagai dokter untuk bisa pergi ke ruang pemindaian. Namun setibanya di dalam lift, rupanya lift tersebut menggunakan kunci. Di
Dirasa Jeb memiliki kuncinya, ia pun memaksa Jeb untuk menyerahkan kunci tersebut. Namun nampaknya Jeb melakukan perlawanan yang berujung Jeb harus mati dengan cara dicekik di dalam lift tersebut. Setelah melumpuhkan Jeb, Ray langsung pergi ke ruang pemindaian yang berada di lantai dasar. Setibanya di lantai dasar, Ray menemukan boneka peri di tong sampah. Tak lama kemudian dia harus dikagetkan oleh dua orang yang membawa tempat penyimpanan organ manusia, semakin mencurigakan. Kemudian Ray berusaha memasuki sebuah ruangan, yang dimana di ruangan tersebut Ray menemukan jasad-jasad yang telah di-unboxing dan diambil organ dalamnya. Cukup mengerikan. Bahkan ada juga jasad yang diambil matanya. Sampai suatu ketika Ray mengintip ruangan yang akan melakukan pembedahan, yang dimana rupanya yang akan dibedah adalah putrinya sendiri. Joe. Di ruangan itu juga Ray menemukan Joan dengan kondisi lemas dan terduduk di kursi roda. What the kind of way? Nobody needs. Namun ketika akan melarikan diri, Ray ditangkap oleh mereka dan nyaris saja disuntik. Beruntung Ray masih bisa melawan dan membuat ruangan tersebut meledak dan terbakar. Ray pun bergerak cepat untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Sampai suatu ketika pelariannya harus dihadang oleh Dr. Bruce. Namun kali ini Ray tak main-main lagi. Dokter tersebut harus ditembak di bagian kaki. Yang dimana akhirnya Ray pun berhasil membawa keluarganya keluar dari rumah sakit tersebut. Dengan cepat Ray pun memutuskan untuk pulang bersama keluarga kecilnya ini. Senyum bahagia pun terpancar di wajah Joan dan juga Peri. Namun rupanya sungguh di luar Nurul. Yang Ray bawa bukanlah Peri, melainkan pasien yang akan dioperasi. Selama ini Ray mengalami delusi, dengan kata lain hal tersebut menciptakan kenyataan palsu untuk melindungi diri dari trauma, ketakutan, serta kengerian yang tak terbayangkan akibat kehilangan keluarganya, yang dimana rupanya pada waktu itu Ray kesal terhadap Peri hingga secara tidak sadar dia melempar sang putri yang membuat putrinya kaget dan terjatuh. Akibatnya, Peri harus meninggal di TKP. Lalu kemudian Joan datang dengan keadaan panik. Joan pun marah dan menanyakan apa yang terjadi kepada putri mereka. Namun Ray ngamuk dan mendorong Joan hingga membuat Joan tertancap besi bangunan tepat di kepalanya dan meninggal di TKP. Selama ini Ray menyimpan jasad mereka di bagasi mobilnya. Singkatnya, pikiran Ray tidak bisa menerima kenyataan tersebut.